warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wallahul malikil hakim al-jawadil karim al-azizur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah 6, surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Saya ulangi lagi, Al-An'am surat yang ke-6 ayat 162 163. Ayat yang sering dan selalu kita bacakan di dalam salat dalam iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sidang jamaah dari Nurul Qalbi Batu, sama-sama kita doakan pada hari ini Allah rahmati kita, ada di dalam ridhonya, sehingga ini jadi sesuatu yang baik, pahala amal soleh buat kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Qalbi dan seluruh jajarannya serta semua tim yang terlibat yang telah memfasilitasi program ini berjalan pada hari ini. Saya juga bersama tim dari Bandar Lampung hari ini bersama putra saya Muhammad Kausar Al-Albrar. Alhamdulillah beliau baru saja kemarin hari Senin 11 September di wisuda selesai menjadi hafiz 30 juz dengan izin Allah. Kemudian bersama kami juga hadir ibunya Kausar, Ibunda Anita akan membantu untuk tim ibu-ibu nantinya sebagai helper dalam membentuk ruku, sujud dan sebagainya. Dibantu juga ada di sini Ibu Lisa hadir? Hadir ya? Ada ya? Bu Lisa juga akan bantu kita. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah sekali lagi merahmati kita hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya harus menyampaikan sejujurnya, program ini program yang serius. Artinya ini bukan program bercanda dan bermain-main. Artinya tidak ada guyonan dari saya program ini, karena kita memang betul-betul mau belajar. Itu satu. Program ini dirancang asalnya dengan nama pelatihan sholat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Pelaksanaannya kami lakukan 2 kali 8 jam. Jadi 2 hari, Sabtu Minggu selalu. Sabtu 8 jam, Minggu 8 jam. Itu aslinya. Ya. Dan program ini pada tahun 2008 ketika pertama sekali Ustadz Abu Sangkan dari Salat Center Indonesia menggelarnya, pertama sekali saya ikuti di Bandar Lampung. Yang saya tahu itu dilaksanakan di Hotel Sheraton
2 hari itu dengan nilai infak 899.000. Itu tahun 2008. Begitu. Jadi program ini bukan saja seluruh Indonesia, tapi saya juga sudah menyampaikannya dalam suatu perjalanan yang paling jauh sampai ke Beijing. Saya menyampaikan ini di hotel, di Novotel Hotel, Hotel Novotel Beijing. Ya, itu tahun 2012 apa, lebih kurang begitulah. Ya, jadi ini programnya sudah sangat meluas. Nah, dengan kondisi tertentu, tidak semua orang, banyak yang tidak bisa mengikuti untuk 2 kali 8 jam. Lantas diajukan, dibuatlah program 1 kali 8 jam. Dari pelatihan sholat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau pelatihan itu memang dilatih, ya, dilatih bagaimana seseorang bisa mendapatkan keterampilan dalam sholatnya. Terampil di sholatnya artinya memahami semua dari takbir sampai salam dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan petunjuk-petunjuk secara psikologi, kejiwaan maupun filsafat yang ada di Al-Quran. Nah, dipersingkat, dibuatlah crash program 1 kali 8 jam, dan kami menamakan 1 kali 8 jam ini dengan tadabbur sholat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kata-kata tadabbur lebih banyak merefleksi diri. Artinya kita mengontrol, mengevaluasi apa yang belum sempurna di dalam sholat kita. Kalau tadi pelatihan dilatih betul memang, butuhnya 16 jam 2 hari. Tapi kalau 1 kali 8 jam merefleksi diri kita, yang cross check terhadap diri kita dari ayat dan hadis yang akan kami tampilkan. Oleh karena itu Bapak Ibu nanti perhatikan banget dengan serius dan contoh yang kami lakukan. Karena kita hari ini hanya punya waktu 2 jam sekedar preview atau prolog atau penjelasan singkat apa dan bagaimana yang dipelajari kalau 8 jam dan 24 dan 16 jam. Jadi program ini seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri pun tidak ada yang 2 jam. Programnya nggak ada. Minimal 1 kali 8 jam barulah selesai program itu. 8 jam Bapak Ibu akan merasakan satu perubahan yang nyata sekali dalam sholat. Mohon maaf, kemarin saya di Bintaro sektor 9 di Masjid Nurul, sama masjidnya Nurul Kolbi juga ya di Jakarta, menyampaikan hal yang sama, preview seperti ini juga 2 jam begitu. Nah, saya katakan di awal, ibu-ibu, karena itu khusus ibu-ibu, pengajian ibu-ibu ya. Jadi kalau nanti setelah mendengar Quran dan hadis ada terjadi perubahan sholat ibu-ibu berbeda dari biasanya, itu bukan maunya saya, tapi maunya Allah dan Rasulnya. Karena Rasul telah berpesan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Jadi bicara sholat, profil, contoh itu cuma Rasulullah. Tidak ada pilihan lain, nggak bisa. Oh, kata ulama itu ini begini, pendapatnya begini, nggak bisa. Kalau bukan itu dari Rasulullah, tidak bisa. Mohon maaf. Kalau bicara sholat, kembali kepada Rasulullah. Karena Rasul sudah berpesan, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Dan Rasul melaksanakan sholat ini sesuai dengan perintah Quran. Hari ini kita buka. Jadi saya akan buka hari ini adalah ayat-ayat dan hadis-hadis utama yang perlu dipahami. Setelah Bapak Ibu paham 2 jam ini, tinggal nanti putuskan, maukah kami melatihnya, merefleksikan diri kita 8 jam kapan ditentukan. Karena tetap secara sempurna dari takbir hingga salamnya dilatih semuanya. Takbir, bagaimana alat takbirnya? Setelah takbir bersedekap, di mana letak bersedekap yang sebenarnya? Bagaimana rukuknya? Karena ada mekanisme semuanya. Jadi sholat ini bukan maunya kita, bukan ikut-ikutan orang tua kita. Sholat ini contoh itu Rasul. Rasul mengerjakannya, contohnya petunjuknya dari Quran. Dan itu tidak ada perubahan. Sama, siapapun yang Islam sholatnya ya begitulah. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini kami paparkan, ini loh yang akan dipelajari, ini begini, begini, begini. 8 jam, 2 kali 8 jam begini. Tinggal Bapak Ibu putuskan, kita mau ikut yang 1 kali 8 jam. Tadabbur sholat, tentukan kapan nanti. Setelah 2 jam hari ini.
Jadi hari ini saya hanya akan memberikan, mungkin kalau dapat insya Allah minimal 1 simulasi dapat. Cuma kalau Allah izinkan dapat 2 simulasi, masuk 2 simulasi. Simulasi yang pertama yang akan saya berikan tercapai adalah bagaimana membersihkan hati. Sebelum kita sholat datang ke Allah, bersihkan dulu hati. Apa itu penyakit-penyakit hati? Prasangka buruk, curiga, bakhil, pelit, sombong, angkuh, merasa diri paling penting, paling pinter, mudah tersinggung, cepat marah, emosi. Ini semua penyakit-penyakit hati ini bisa disembuhkan di sini dengan pelatihan sholat ini. Saya akan sampaikan pengalaman baru kemarin juga di Bintaro sama yang masuk sesi ini, maka dia seperti meruqyah diri satu ruangan ini semuanya. Hal-hal yang menakjubkan terjadi. Contoh di Banjar ada seorang ibu-ibu, Bu Atin namanya. Beliau mengalami ada daging tumbuh di sini sudah sekian lama, dan dokter yang mengobati beliau hadir di pelatihan sholat 1 kali 8 jam itu. Kemudian di sesi membersihkan diri, beliau lakukan pembersihan benar-benar dengan serius sampai dia muntah-muntah begitu, keluar semuanya. Kadang kan syaitan yang nempel dalam tubuh kita itu keluarnya lewat muntah. Gitu. Nah, hasilnya apa? Setelah 8 jam dengan izin Allah, ini real, daging tumbuh yang ada di pinggangnya itu hilang. Dan dokter mengakui betul dia sakit seperti itu. Karena ada dokternya di situ. Nah, itu satu. Terus pada kelas itu juga ada seorang ibu lagi yang lain yang setiap hari kalau pulang kerja, pulang dagang, pulang usaha, sampai ke rumah itu sampai pintu pagar udah nggak sanggup jalan lagi. Dia selalu merangkak jalan sampai rumah dibantu anak-anak. Itu terjadi udah sekian lama. Setelah ikut pelatihan sholat, dia ikuti semua kegiatan dengan rangkaian gerak sunnah sholat. Setelah pelatihan itu dengan izin Allah, dia sudah tidak merangkak-rangkak lagi, sembuh dengan izin Allah. Ini contoh ya. Sama juga kemarin di Bintaro, ada beberapa orang setelah sesi itu terus datang saya dan mengatakan, Pak, sesi ini membuat saya teringat kembali betapa banyaknya dosa-dosa saya, masalah penyakit hati ini. Dia nangis sampai matanya sembab. Nah, sebelumnya di Bandung di acara BBS Bi Barokah Bi Spiritual, ibu-ibu itu saking banyaknya mungkin dosa kita nggak tahu apa, pingsan ketika di sesi itu. Dia membersihkan dirinya nggak kuat, berhubungan langsung sama Allah, pingsan. Jadi hari ini ibu-ibu kalau melakukannya dengan bagus, kalau memang ada hal-hal yang nempel di dalam diri ibu-ibu, seruangan ini semua meruqyah diri. Saya hanya menyampaikan caranya aja nanti. Yuk. Gitu. Nah, terus setelah itu selesai, masuk simulasi kedua. Semoga Allah izinkan kita akan masuk simulasi di mana bagaimana kita sholat hanya ingat Allah. Ada ayatnya nanti. Tidak ingat apapun yang, cuma ingat Allah saja. Nah, di situ ibu akan belajar bagaimana tenangnya sholat, bagaimana nikmatnya sholat. Pagi ini saya buka. Sholat itu ada 5 tingkat. Tingkat yang pertama namanya keterpaksaan. Sholat karena keterpaksaan. Maksudnya gimana? Ada suami istri pengantin baru. Yang laki-laki pasti ikut tinggal di rumah pengantin perempuan. Kan begitu kan? Umumnya adat kita. Nah, di rumah pengantin perempuan ini udah terbiasa sholat itu berjamaah ke masjid bagi yang laki-laki. Si pengantin pria ini belum terbiasa begitu. Jadi masuk ke satu lingkungan yang baru, istrinya ngomong, Mas, sholatnya ke masjid. Tepat pukul 7 kita mulai ini ya. Sholatnya ke masjid. Oh begitu ya. Apakah dia akan bertahan sholat di rumah atau ke masjid? Karena semua laki-laki yang ada di rumah itu ke masjid semua. Tentu dia ke masjid karena keterpaksaan. Itu tingkat pertama. Terpaksa.
Sama juga ada orang yang baru kerja, masuk di satu bagian. Di bagian itu ada 6 orang. 5 orang ini udah terbiasa 15 menit sebelum waktu sholat langsung bubar duhur ke masjid, karena terbiasa ke masjid. Dia kan tidak mungkin bertahan sendiri di ruangan. Dia pun akhirnya ke masjid juga karena keterpaksaan. Tapi keterpaksaan ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah membuat dia terbiasa sholat berjamaah di masjid. Ya kan? Akhirnya apa? Dia juga terbiasa. Jadi bukan sesuatu yang aneh lagi jam sholat ke masjid, karena terbiasa. Ini sholat karena kebiasaan berjamaah di masjid. Kok mesti berjamaah? Memang ada perintahnya. Coba kita lihat satu ayat, surat 2 ayat 43. Menurut Bapak Ibu, ini ayat ini Allah perintahkan sholat sendiri atau berjamaah? Ya, dibaca. Surat 2 ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Berjamaah atau sendiri? Sepakat semuanya? Tidak ada keterpaksaan ya, betul-betul Allah perintah berjamaah ya. Sepakat? Sesuai ya? Satu pendapat ya? Satu persepsi dan pemahaman. Baik. Terus bagaimana menurut Ibu pendapatnya? Coba lihat, kalau terjadi kondisinya seperti ini. Sekarang ayat berikutnya. Apakah ini bisa dilaksanakan atau tidak? Kembali pada masing-masing. Tapi Allah kasih tahu, pada zaman Rasulullah begini loh salat berjamaah. Kondisinya begini, tetap berjamaah. Surat 4 ayat 102. Perhatikan lagi dengan baik. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu. Allah berfirman, apabila kamu hai Muhammad sedang berada beserta sahabatmu, teman-temanmu, rekan-rekanmu, ya, sahabatmu. Lanjut. Lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Jamaah atau sendiri? Jamaah. Terus. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu. Berdirilah serombongan di antara mereka sholat besertamu sama-sama. Terus. Dan menyandang senjata. Menyandang senjata. Berarti lagi ngapain? Lagi perang. Terus. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan serakaat, Allah memberikan keringanan pada bangsa perang. Dalam kondisi berperang ada musuh di depan, sholat itu cukup 1 rakaat sempurna, selesai. Ya, ini sholat dalam peperangan itu kemudahan yang Allah berikan. Nah, udah selesai menyempurnakan sholatnya 1 rakaat, sujud keduanya sudah selesai. Terus, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu. Yang udah sholat 1 rakaat itu pindah dari belakang Nabi. Kemana pindahnya? Untuk menghadapi musuh. Menghadapi musuh, pindah, gantian. Terus. Dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang. Yang belum sholat datang golongan kedua untuk sholat, menggantikan. Yang sudah sholat datang menggantikan mereka dan menghadapi musuh. Berarti lagi onteng-onteng, santai-santai, atau lagi perang ada musuh di depan. Bayangkan, lagi perang ada musuh di depan, di padang pasir, di medan peperangan, sholat tetap berjamaah. Ini siapa yang mau bantah? Ini ayat. Supaya kita tahu sekarang. Mungkin jarang dibuka. Dan saya tidak boleh menyembunyikan ayat, karena nanti Allah laknat saya kan. Saya harus sampaikan ayat yang sebenarnya. Ini Allah kasih contoh bahwa pada masa perang saja sholat itu berjamaah, bergantian. Yang sholat menyandangkan senjata, yang lain jaga di belakang menghadapi musuh perang. Selesai gantian, yang belum masuk rombongan yang lainnya menggantikan rombongan sebelumnya yang belum sholat. Yuk hadapi musuh. Ini ayat. Dan ayat-ayat seperti ini dengan tegas di dalam Al-Quran itu ada sekitar 4-5 ayat yang menjelaskan betul, bahkan 6 ayat sholat itu berjamaah. Hanya saya tidak buka semua. Itu dipaparkan di pelatihan 8 jam atau di pelatihan atau di tadabbur sholat 8 jam atau di pelatihan 16 jam.
Baru kita paparkan semua. Ini kan saya hanya memberikan contoh aja. Berarti contohnya sholat itu berjamaah. Baru ada hadis yang menyelesaikan. Ketika ditanya bagaimana dengan perempuan-perempuan, wanita-wanita, ada beberapa hadis yang sahih dijelaskan bahwa sebenarnya kaum wanita pun pada masa ketika sudah membangun Islam di Madinah, mereka tiap subuh kaum mukminat ini sholat berjamaah bersama Rasulullah di masjid. Hanya kata Rasulullah, bagi perempuan-perempuan yang minta izin pada suaminya, izinkan kalau mereka mau sholat berjamaah ke masjid. Jangan dilarang kalau mereka ingin mendapatkan pahala yang lebih. Tapi kalau menimbulkan fitnah, maka sholat di rumah itu di dalam bilik kamarnya sendiri itu lebih baik bagi wanita. Akhirnya wanita tidak diharuskan harus ke masjid, ya, boleh di rumah. Tapi kalau tidak ada sesuatu dalam kondisi yang aman, ke masjid itu lebih baik, karena akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Jadi dari zaman Rasulullah pun wanita sudah sholat berjamaah di masjid. Tapi mereka dengan menutupi wajahnya semua supaya tidak menimbulkan fitnah. Begitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, terus kenapa harus sholat? Ya, kita tahu tadi, sholatnya berjamaah. Allah berfirman di Al-Quran. Perhatikan sekarang. Surat 10 ayat 3. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Allah memperkenalkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu itu ialah Allah. Siapa dia? Yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 masa ini bukan bahasan kita sekarang. Lanjut. Kemudian dia bersemayam di atas ars, berkuasa untuk mengatur segala urusan. Allah ini berkuasa untuk mengatur semua urusan. Ini ayat. Allah yang mengatur semua urusan. Lanjut. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Perhatikan, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan syafaat pertolongan kecuali setelah izin Allah. Ini jelas. Bapak Ibu sebenarnya sering membaca ayat ini, yang tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali izin Allah. Sering ada ayat lain yang dibacakan, hanya nggak ngeh aja. Saya buka contohnya, Al-Baqarah 255. Perhatikan sekarang. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Cukup, ada kan? Surat apa? Ayat apa ini? Nah, tiap hari dibaca, tapi nggak tahu artinya. Di sana Allah sudah bilang tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat selain Allah atau setelah izin Allah. Rasulullah Muhammad SAW pun untuk memberikan syafaat pada kita minta izin pada Allah. Kalau Allah nggak izin nggak bisa beliau berikan. Ini ayat seperti ini ada berapa buah? Ya, kita kembali lagi surah 10 ayat 3. Saya hanya mencontohkan saja. Ya, ini dari sini program 2 jam ini hanya contoh-contoh aja. Oh ya benar, oh ya ada ayat. Gitu kira-kira. Lengkapnya mempelajarinya di 8 jam atau di 16 jam. Terus. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah. Nah, zat yang demikian itu yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, mengatur semua urusan dan memberikan syafaat. Izinnya dari Dia. Zat yang demikian itu adalah namanya Allah. Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Itulah Tuhanmu, Allah. Inilah Tuhan kita, Allah, namanya Allah. Perintahnya, maka sembahlah Dia, karena Dia berkuasa atas semua urusan, dan Dia yang mengatur semua urusan, dan Dia yang menciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ini. Inilah perintahnya, sembahlah Dia, salat, menjadi hambanya. Ini perintahnya di surah 10 ayat 3.
Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Allah tanya, tidak ambil pelajaran? Nak mau belajar juga? Nak mau tahu? Nak mau memahami? Kira-kira begitu. Ini perintah Allah. Allah yang mengatur semua. Hari ini kita duduk di sini, kalau bukan dengan izin Allah, tak ada yang bisa datang. Tapi Allah izin, maka kita ada di sini. Urusan hari ini urusannya Allah. Siapa yang Allah izin, siapa yang Allah berikan keringanan, kesempatan, hadir. Banyak mungkin di antara saudara kita yang lain juga mau hadir, tapi Allah belum izin. Kita nggak tahu kenapa. Itu urusan Allah, nggak ada haknya kita, sehingga mereka nggak datang. Mungkin ada yang WA, aduh maaf, saya mau bener, tapi ini anak saya pindahan ke Malang, nggak bisa hadir. Aduh maaf, saya mau bener datang, tapi suami saya opnam, nggak bisa hadir. Maaf, saya sebenarnya pengen banget, udah merencanakan, tidak ada kegiatan. Tetangga di sebelah meninggal dunia. Macam-macam alasan. Sampai ada alasan, maaf ya saya nggak bisa datang. Kenapa? Kucing saya beranak 6. Lo kok ketawa? Kucing beranak jadi hambatan juga. Ya baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah kita tahu sekarang semuanya kekuasaan itu ada pada Allah. Baik, Allah katakan untuk apa kita sholat? Surat 20 ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Tuh, perhatikan demikian. Innani anallahu. Benar, sungguhan, sumpah deh. Kira-kira kalau bahasa kita gitu. Innani anallahu. Aku ini benar-benar Allah loh, beneran. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebenarnya kalimat innani anallahu itu begitu. Ya. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah lain, tidak ada Tuhan lain selain aku, cuma aku, Rabbmu. Maka fa'budni, sembah aku, karena aku ini Tuhan semesta alam semua. Fa'budni. Caranya gimana menyembahmu? Wa aqimis shalah. Dirikan salat. Untuk apa? Wa aqimis shalata lidzikri, supaya kamu ingat aku terus. Nah, ini nanti kita belajar bagaimana kita salat hanya ingat Allah. Dan nanti setelah simulasi prakteknya dibawa ke sholat, jadi terbiasa sholat itu cuma ingat Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan sampai waktunya ya, makanya butuh sampai 8 jam itu begitu. Prakteknya yang banyak. Program ini sedikit teori Qur'annya dan hadis, nggak banyak. Yang banyak apa? Praktek latihannya. Latihan tuh bagaimana berkomunikasi dengan Allah, bagaimana mencapai ketenangan, bagaimana menuju kepada kekhusyukan. Ini ada tahap-tahapnya, dan itu tidak sekejap mata seperti membuat kopi instan. Butuh latihan dan perlu dilatih, perlu dibantu. Jadi kalau pelatihan 8 jam atau yang 16 jam, saya akan bawa tim, nggak bisa seperti ini. Ibu-ibu harus dibantu, 10 orang dikendalikan oleh 1 orang, maksudnya dibimbing oleh 1 orang. Jadi kalau ada 100 peserta, berarti saya harus bawa 10 helper, karena 10 orang diurus 1 orang. Ya, bagaimana sujudnya, bagaimana, semua ada mekanismenya. Hadis saya contohkan semuanya, sesuai dengan ayat, nanti sesuai dengan hadis. Nah ini salah satu. Ini nanti simulasi kedua. Setelah membersihkan diri, masuk yang kedua, kita belajar bagaimana sholat hanya ingat Allah. Ya, jadi di sini masih program gerak yang dipelajari, gerakan-gerakan sholat yang sunnah. Nah, Allah katakan dalam Al-Quran, surat 26 ayat 117. Ini penting, perhatikan. Ada 3 ayat. Surat 26 ayat 217. Maaf, saya salah. 26 217. Insyaallah. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Pertama Allah minta kita sebelum sholat tawakal, menyandarkan diri, menggantungkan diri kita ke Allah. Sandarkan hidup ini hanya tergantung pada Allah. Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Kenapa Allah katakan begini? Apa peran Maha Penyayang dan Maha Perkasa ini? Kenapa kita harus menggantungkan diri kita pada Allah? Di 2:18. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang
Berarti sholat itu tidak main-main. Allah perhatikan kita dari sejak kita berdiri, belum takbir sudah diperhatikan. Ini ayatnya. Yang memperhatikan kamu sejak kamu berdiri untuk sembahyang, untuk sholat. Berdiri, belum takbir, baru berdiri, Allah sudah perhatikan. Ini mau ngapain? Sholat karena Allah atau bukan? Atau karena mau buka toko baru? Atau karena mau ta'aruf? Atau karena mau melamar? Atau karena baru job baru? Atau karena mau naik pangkat? Atau karena baru buka toko baru? Atau karena mau menang tender? Atau apa mau dicari? Ini sholatnya mau ngapain? Kenapa seperti itu? Saya pindah ke ayat dulu, nanti balik kemari. Surat 2 ayat 238 kata Allah begini. Surat 2 ayat 238. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Ini perintah. Peliharalah semua sholatmu dan sholat wusta. Ini dibahas di 8 jam. Sholat apa aja dan sholat wusta itu kenapa dinamakan wusta dan sebagainya. Terus lanjut. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Berdirilah karena Allah di dalam sholatmu dengan khusyuk. 2 hal. Berdiri dalam sholat itu karena Allah, dan sholat itu harus khusyuk. Ini perintah. Jadi sholat itu harus khusyuk. Kerjakan karena Allah. Kalau bukan karena Allah, batal sholat. Kalau karena Allah tapi tidak khusyuk, tak ada pahala. Menurut Ibnu Qayyim dan semua ulama-ulama besar, bahwa sholat yang dihitung pahalanya ketika kita khusyuk. Ketika kita khusyuk. Ini hadis-hadisnya bisa kita buka di 8 jam program. Ketika tidak khusyuk, tidak ada catatan amal. Itu sebabnya begitu penting soal sholat ini, karena nanti yang pertama diperiksa juga soal sholat. Beres sholatmu, baru beres amal-amal yang lain. Dan dalam kitab Nailul Autar jilid 1 bab sholat dikatakan ketika Allah perintahkan, hai malaikat, coba periksa dan hitung sholat si fulan. Diperiksa, malaikat lapor, ya Rab, belum cukup ya Rab. Buka, lihat sholat-sholat sunnahnya, lihat tahajudnya, lihat sunnah fajarnya dan sebagainya. Buka semua sholat-sholat sunnahnya. Cukup nggak menutupi kekurangan yang fardunya? Jadi sholat itu hanya bisa ditutupi kekurangannya oleh pahala sholat lainnya. Ini perlu dipahami. Sebegitu pentingnya tentang sholat ini. Nah, jadi perintah apa? Perintah Allah apa? Sholat itu apa? Khusyuk dan berdiri karena Allah. Kita kembali surat 26 ayat 218. Yang memperhatikan kamu ketika kamu berdiri untuk sholat. Allah perhatikan. Mau ngapain, cari apa? Dan lihat sekarang di 219. Dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Diperhatikan pula gerak badanmu dari salam menuju ruku, iktidal, sujud. Dilihat apakah sholatnya tergesa-gesa. Rasulullah ingatkan, semua yang tergesa-gesa dalam sholat adalah syaitan. Itu jelas. Semua yang tergesa-gesa, yang terburu-buru dalam sholat itu adalah syaitan. Syaitan sengaja turun membuat kita tergesa-gesa dalam sholat supaya khusyuk tidak dicapai. Dan ketika khusyuk tidak dicapai, maka sholatnya tak ada pahala. Dan bicara khusyuk, kita berlatih tahap demi tahap. Tidak 2, 3, 5 menit. Tidak cukup 1 jam. Berpuluh-puluh tahun kita sholat kagak khusyuk-khusyuk juga. Terus hari ini mau latihan sholat 10 menit, setengah jam udah khusyuk. Nggak bisa. Karena khusyuk itu rahmat Allah. Dan yang namanya rahmat Allah, Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan yang Allah berikan itu tak ada orang yang bisa menghalangi. Dan kalau sudah diberikan, khusyuk sudah didapat, maka tak bisa dipindahkan ke orang lain. Semuanya terserah Allah. Allah yang Maha Kuasa yang mengatur. Jadi yang pertama dipelajari apa? Dekatkan diri pada Allah, bersihkan diri dulu supaya Allah kasih rahmatnya, khusyuk. Dan rahmat Allah itu luas, bukan hanya khusyuk saja. Apa saja yang Allah mau turunkan? Surat 35 Fatir ayat 2.
ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Terserah Allah memberikan rahmatnya kepada siapa. Nah ini dia 26, 219. Maka Allah perhatikan perubahan gerak badanmu. Karena Rasul katakan tadi, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Dalam kitab Sahih Bukhari hadis nomor 435, Rasulullah bersabda, rukuklah kamu sampai kamu tenang di dalam rukukmu. Tenang, tumakninah, tenang di dalam rukukmu. Kalau belum tenang jangan bangkit. Jadi tidak ada rukuk yang tergesa-gesa. Karena Rasul sendiri mengatakan itu. Dan bangkitlah berdiri lurus sampai tegak, di mana tulang belulang belakangmu kembali ke tempatnya. Dan Aisyah berkata dalam Muslim 449, Rasulullah tidak pernah sujud sebelum berdiri lurus dengan tulang belulang belakangnya kembali ke tempatnya. Dan baru kemudian sujud sampai kamu tenang di dalam sujudmu. Setelah itu baru duduk iftirash, tenang dan tentram. Kenapa? Mau doa. Rabbi ghafirli, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Warhamni, kasihani hamba, berikanlah rahmatmu. Wajburni, cukupkan semua kekuranganku ya Allah. Warfa'ni, angkat, muliakan aku ya Allah, derajatku ya Allah. Warzuqni, beri aku rizki. Wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah berikan aku kesehatan yang baik. Wa'fu anni, maafkan hamba ya Allah. Kita mohon, memelas supaya Allah memberikan. Di ayat-ayat yang lain Allah bilang, kalau berdoa itu rendahkan hatimu dan mintalah dengan suara yang lembut. Surat 7 ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Tuh, ini perintah. Ini di tema tata cara berdoa yang diterima oleh Allah. Bagaimana cara? Ini salah satu ayatnya. Contohnya siapa? Nabi Zakaria, surat 19 ayat 4. Ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Tidak pernah kecewa berdoa sama Allah walaupun belum diijabah. Terus doa. Ini Nabi sekelas Nabi begini, Nabi Zakaria. Terus kita hitung-hitungan sama Allah. Ya Allah ya Rabb, seminggu ini penuh, tiap malam saya tahajud. Tiap malam saya minta, ya Allah, saya sudah sedekah, saya sudah infak, saya sudah wakaf. Kenapa saya belum dipenuhi doa ya Allah? Apa hebatnya kita? Baru sedikit aja udah hitung-hitungan sama Allah. Nabi Zakaria aja, ya Allah Rabb, rambutku telah memutih, tulang belulangku telah melemah, tapi aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu. Nah ini bab tata cara berdoa yang diijabah Allah menurut Quran. Ada sekian ayat. Jadi belajar Quran itu banyak nih harus tahu. Yang namanya 6.000 sekian ayat. Terus mau 2 jam selesai semua? Ya jangan. Kembali lagi 26 2:19. Diperhatikan oleh Allah perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Bahasanya di antara orang-orang yang sujud. Yang diperhatikan berarti di antara orang-orang yang sujud. Salat sendiri atau berjamaah? Muncul lagi ayat yang membuktikan yang diperhatikan Allah yang berjamaah. Di antara orang-orang yang sujud, mana yang sujud yang ikhlas, yang hanya mencari keridhaanku, dan dia sujud hanya karena aku, bukan karena sesuatu yang lain.
Lantas bagaimana? Lagi sholat, Allahu Akbar. Aduh, kompor belum dimatiin. Lagi sholat, baru sedang baca Al-Fatihah sedikit, tiba-tiba bunyi gerimis. Ya Allah, ya Rabb, udah seminggu enggak nyuci, enggak sempat. Baru hari ini ada waktu nyuci. Selama ini enggak hujan, panas, enggak sempat nyuci. Hari ini nyuci, baru sebentar dijemur. Ya Allah, kok hujan hari ini? Nah, nyalahin Allah, kok hujan? Makhluk lain lagi butuh betul hujan. Kita ada jemuran belum kering, karena baru dijemur, udah ngeluh. Ya Allah, kok mesti hujan sih hari ini? Saya kan baru nyuci hari ini. Kita tidak mau tahu dengan kebutuhan makhluk yang lain, tapi ego pada kebutuhan kita. Nah, jadi Allah lihat sujud ini kenapa? Oh ya, makasih. Ya, jelas Bapak Ibu ya. Ini di ayat nih, diperhatikan. Allah perhatikan betul. Apa tujuan orang di sholat? Apa? Nah, makanya Allah jangan tanya. Ya kan? Allah itu kan maha mendengar lagi maha mengetahui. Next, 220. Sesungguhnya Dia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, Allah tanya sekarang. Mau tahu nggak? Yang ganggu sholat kita ini tadi siapa? Syai? Supaya kita tergesa-gesa dan supaya kita tidak khusyuk. Allah tanya. Mau tahu nggak? Perlu nggak diberitahu? Setan-setan itu turunnya ke siapa aja? Itu di 221. Apakah akan aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Perlu nggak diberitakan? Perlu tahu nggak? Kata Allah gini di 222, kepada pendusta dan pendosa. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Pertanyaan di kita, emang pendusta dan pendosa ini siapa? Pendusta tukang bohong ya, pendosa berbuat jahat terus ya. Tidak sesederhana itu. Ternyata yang menjadi dasar pendusta dan pendosa adalah ikrar kita, syahadat kita di alam ruh dulu dengan Allah. Janji, ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, Engkau Tuhan kami bersaksi. Setelah turun di dunia lahir tak mau ikut perintah Allah. Itu yang dilanggar. Ini pendusta dan pendosa. Sehingga ketika disampaikan ayat-ayat Allah, kayaknya sombong. Apa sih? Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar. Maka Allah ancam azab yang pedih menanti kamu. Surat 45 ayat 7. Wailul likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. 45 ayat 7 dan 8. Kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Kecelakaan yang besarlah bagi orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Siapa mereka? 8. Dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih. Na'udzubillah. Dia ikut taklim Quran, dia baca Quran, dia baca terjemahan, disampaikan pemahaman dan dia ngerti. Tapi hatinya tidak menerima apa yang Allah sampaikan. Dan setelah taklim dia tinggalkan ayat-ayat itu. Sombong kata Allah. Kata Allah, pastikan pada mereka azab yang pedih menanti mereka. Dan dalam surat As-Sajdah surat 32 ayat 22 apa kata Allah? Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan? Adakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayat Tuhanmu Al-Quran? Kemudian ia berpaling daripadanya. Kemudian dia berpaling dari ayat itu, dia tidak peduli. Adakah yang lebih zalim daripada ini? Tidak.
Artinya ayat ini menggambarkan orang yang paling zalim yang diklaim oleh Allah ada, yang sudah dengar ayat Allah tapi dia tidak mau melaksanakan. Ini paling zalim di dunia. Jadi gimana enaknya? Udah tutup kajian Quran, nggak usah belajar lagi. Jadi nggak dengar ayat Quran nggak zalim. Kalau dengar ayat Quran seperti ini, selesai kajian tidak mau mengerjakan, wah masuk deh. Gimana kita padai hari ini Quran kita? Kita sudahi aja daripada zalim. Loh kok pada diam? Masih ada orang nggak nih? Kan benar saya bilang, supaya nggak zalim udah nggak usah belajar Quran deh, daripada belajar Quran nanti tahu kita nggak kerjakan zalim. Ayatnya ada. Ya gitulah pemahamannya Allah berikan. Tidak ada yang lebih zalim lagi daripada orang yang sudah dengar ayat Quran tapi tidak mau mengerjakan. Maka ketika turun perintah surat 22 ayat 77, perhatikan dengan baik. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Apa artinya ini? Bahwa sholat saja tidak cukup, harus terus berbuat baik. Maka Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Hei orang-orang yang beriman, rukuk sama Allah. Wasjudu, sujudlah kamu. Wa'budu rabbakum, sembahlah Rabbmu itu. Waf'alul khaira, dan berbuat baiklah. Bukan atau, dan udah sujud, udah ruku, sujud dan menyembah Allah, sudah sholat dan berbuat baik. Artinya setelah salam kiri kanan, assalamualaikum, assalamualaikum, praktek berbuat baiknya mana? Seorang ulama yang sangat dikenal, 500 tahun hidupnya, sholat tidak berhenti-berhenti sampai batu tempat dia sholat membentuk kening dan hidungnya. Kan begitu? Suatu malam dia turun untuk sholat malam karena tidak pernah ada ibadah yang tertinggal, amalannya sangat luar biasa. Di dalam kedinginan seperti apapun orang yang tidur, dia tetap bangun tengah malam dan sholat. Ketika turun dari rumahnya menuju ke sumur, dia lihat ada laki-laki di sumur. Dia datang dan bertanya, wahai Fulan, siapakah kamu? Kenapa ada di sini? Laki-laki itu menjawab, aku diutus oleh Allah untuk berjumpa denganmu, aku malaikat. Oh, ada kabar apa? Si ulama ini senang, bangga. Kenapa? Didatangi oleh malaikat. Lihat ini, aku membawa kitab. Yang isi dalam kitab ini adalah nama-nama orang yang akan masuk surga nanti. Oh, bolehkah aku tahu ada enggak ya namaku di sana? Mari kita lihat. Baik, mari kita buka sama-sama. Dibuka sama-sama. Lembar pertama tidak ada, lembar kedua tidak ada, lembar ketiga, keempat, terus sampai habis. Tidak ada namamu, hai ulama. Masa iya? Coba buka sekali lagi, mungkin kita kurang teliti. Saya ibadah terus, tidak ada sesuatu yang saya tinggalkan. Sholat 5 waktu, sholat malam, duha, semua dengan lengkap, puasa Senin Kamis, kira-kira kalau kita sekarang begitu. Semua yang diperintahkan Allah saya kerjakan. Masa saya nggak masuk ke surga? Coba buka sekali, buka lagi. Sampai 3 kali dibuka, buku itu dibuka satu persatu, satu persatu. Tak ada nama dia. Dan ulama ini pun menangis. Wahai malaikat, apa kekurangan ibadah atau amalanku sehingga aku yang sudah bekerja keras ini tidak termasuk dalam daftar masuk surga? Malaikat menjawab, tidak ada cacat di dalam sholatmu, tapi sholat yang kamu lakukan itu adalah untuk dirimu sendiri. Tidak ada kekurangan di dalam puasamu, karena puasa yang kau lakukan itu untuk dirimu sendiri. Semua ibadah kau mengaji, membaca Quran itu untuk dirimu sendiri. Kamu berzikir itu untuk dirimu sendiri. Yang tidak kamu lakukan adalah berbuat baik, memperhatikan orang di sekitarmu untuk alam semesta. Itu yang tidak ada, yang membuat kamu tidak masuk dalam kitab yang tertulis siapa saja masuk surga. Ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Berbuat baiklah la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung.
Jadi secara matematika kalau kita buat sujud, ruku, sembah rahmatmu, sholat, A tambah berbuat baiklah, B sama dengan C. A ditambah B sama dengan C. Saya tanya, A sama dengan C tidak? A ini kan tambah B sama dengan C. Nih, A sama dengan C tidak? Hah? Bisa gini, A ini 2. Ini A nilainya 2. Tambah B nilainya 3. Sama dengan 5. Kan gitu. Saya tanya, 2, A tadi 2. 2 sama dengan 5 enggak? Pasti tidak. 3 sama dengan 5 enggak? Tidak. Untuk dapat 5 harus 2 tambah baru beruntung. Jadi bukan sholat saja, harus terus berbuat baik. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Dan dalam satu ayat Allah katakan berbuat baik itu di atas utama sekali. Sebagai apa? Penghapus dosa. Perintahnya dirikanlah sholat. Baru kalimat berikutnya, sesungguhnya semua perbuatan baikmu menghapus dosa. Surat 11 ayat 114. Artinya pahala paling tinggi berbuat baik adalah sholat. Baru ikut yang lain. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Nah ini dia, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Tapi perintah di awalnya apa? Sholat. Berarti sholat itu nilai tertinggi. Dan dalam hadis disampaikan bahwa pahala amal yang terbesar adalah sholat berjamaah di awal waktu. Begitu kata Rasulullah. Tergantung kita. Ya, ini wawasan sholatnya. Sekarang kita masuk. Terus bagaimana melaksanakan sholat itu? Seperti saya katakan tadi, kita buka hadis. Kita mulai dari kitab Bulughul Maram, hadis 284 dari Bukhari. Kita lihat ada seorang sahabat As-Sa'idi memperhatikan dan melihat bagaimana Rasulullah sholat. Ya, ini jelas hadisnya, langsung beliau melihat bagaimana Rasul sholat. Itu yang kita ikuti. Yuk kita perhatikan sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingatkan sekali lagi, namanya sholat harus jelas benar keterangannya, itu memang dilakukan Rasulullah. Karena ini penting sekali. Ya, tidak ada contoh lain kecuali Rasul. Kita perhatikan sekarang. Ada 5 hadis yang kita buka untuk tahap awal ini. Pertama dari kitab Bulughul Maram, hadis nomor 284 dari Bukhari. Kita tunggu sebentar. Ya. Dari Abu Humaid As-Sa'idi berkata, saya melihat Rasulullah SAW apabila bertakbir, ia angkat 2 tangannya berhadapan dengan 2 bahunya. Ini ada 5 hadis dengan kata yang berbeda tapi bermakna sama. Aku melihat Rasulullah bertakbir dengan tangan berhadapan dengan kedua bahunya, ya. Ia angkat 2 tangannya berhadapan dengan 2 bahunya. Berhadapan dengan kedua bahunya. Di hadis yang lain setentang dengan bahu. Di hadis yang lain sejajar dengan bahu. Di hadis yang lain di atas bahu. Ada hadis yang lain di bawah bahu. Semua standar takbir itu bahu. Ada lagi keterangan menyentuh kuping juga di atas bahu. Yang penting dalam takbir itu telapak tangan menghadap kiblat. Itu yang penting. Jadi tidak ada takbir yang begini. Takbir itu telapak tangan harus menghadap kiblat. Allahu Akbar. Ada enggak orang angkat tangan, ya nyerah begini, ada? Pasti menyerah begini kan? Angkat tangan lebih tinggi, yes. Angkat tangannya begini. Nah, gitu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aneh enggak kalau kita bilang Allah Maha Besar tapi begini, Allah Maha Besar. Pelit amat. Allah Maha Besar cuma segini.
Belum lagi Allah mau puter lagi kan. Kami tidak temukan hadisnya. Ada enggak yang muter seperti ini? Ada keterangan. Jadi ketika musim dingin seperti kita sekarang ini di Batu ini lagi musim dingin ya. Malam itu bisa 14 derajat, 13 derajat, 12, 11 derajat, dingin sekali. Nah pada waktu musim dingin itu di Mekah kalau dingin kan dingin sekali. Nah itu baju orang-orang Mekah kan besar tangannya. Benar nggak? Lengannya besar. Jadi Rasulullah pernah takbir dengan dingin itu, lantas beliau bertakbir melipat baju yang besar itu, begitu. Benar ada? Dilipat, lipat maksudnya supaya enggak masuk angin dingin. Ini kayak kena sembilu, dijelaskan dia di situ. Jadi dilipat begitu ditutup. Ini ditutup supaya enggak masuk. Itu keterangannya. Hanya pada waktu itu. Jadi bukan berarti dengan demikian terus kita selalu Allahu Akbar. Keterangannya tidak ada. Ya, ini nanti dipraktekkan di 8 jam baru berlatih satu persatu. Baik. Jadi dilihat, takbirnya seperti itu dan itu semua sahih, tidak ada masalah. Ya, baik lanjut. Dan apabila ruku, ia tekankan dua tangannya di dua lututnya, kemudian ia ratakan belakangnya. Lantas apabila ia angkat kepalanya, cukup. Ruku, mekanisme ruku. Maaf. Nah, nanti lihat bayangannya. Pertama, sholat itu di hadis jelaskan seluruh jari-jari kaki lurus menghadap kiblat. Jadi berdiri itu begini, tidak begini. Begini, lurus. Apa bedanya? Nanti boleh coba, latihannya ada latihannya. Begitu kita berdiri lurus, seluruh telapak kaki itu nyatu dengan gravitasi bumi dan kita seperti lengket dengan alam ini. Makanya ada keterangan, sholatlah kamu mengikuti kepatuhan alam semesta kepada Allah yang tidak pernah membantah apa perintah Allah. Jadi kita menyatu dengan alam supaya sama dengan alam semesta ini, dengan bumi. Nah kita luruskan. Dan posisi berlurus berdiri kuat, kokoh sekali. Dan sholat ini kalau kita ngantuk jatuh, itu tidak jatuh. Kenapa? Posisi kakinya bagus. Nanti kita lihat. Ya, berdiri. Nah terus setelah berdiri apa? Mekanisme ruku kan dalam keadaan bersedekah. Pertama Allahu Akbar, ruku itu ngangkat takbir. Kemudian turunkan tangan, genggam lutut, genggam supaya pori-pori ini masuk oksigen. Keterangannya begitu. Setelah genggam lutut, tekan lutut ini, ratakan betis sama pahanya lurus, membentuk 90 derajat dengan punggung belakang. Ratakan, lurus. Setelah lurus, ratakan siku. Baru ratakan tulang punggung belakang. Jadi kalau dari samping, ini perlu dilatih. Ini bisa 1 jam. Ini saja. Karena semua satu persatu harus dibentuk. Bagaimana sunnah. Bukan asal ruku. Nanti lihat hadisnya. Enggak lurus tulang punggungmu, tidak sah sholatmu. Karena kamu sama dengan tidak sholat. Begitu tegas. Saya buka. Allahu Akbar, kan sudah begini. Allahu Akbar, turun, genggam lutut, tekan, luruskan tulang punggung. Di Muslim 49, pada itu bab sunnah dikatakan oleh Aisyah, Rasul tidak pernah mendongakkan kepala terlalu ke atas, juga tidak terlalu menundukkan, tapi rata dengan tulang punggung belakangnya, rata, sehingga oksigen secara medis dihantarkan dari jantung langsung menuju otak. Cukup oksigen di otak membuat yang sholat itu segar, sehat, berpikirnya bagus. Kenapa? Oksigen di otaknya cukup. Nanti kita buka di Sahih Bukhari 435. Kata Rasulullah apa? Rukulah kamu sampai kamu merasa tenang di dalam rukumu. Jadi tidak ada ruku Allah sampai Allah, nggak ada.
Tapi harus tenang. Tenang sampai kamu merasa tenang. Ini harus belajar betul melurusnya. Ini gak gampang ini. Ya lanjut hadisnya. Hadisnya lanjut. Lantas apabila ia angkat kepalanya, ia berdiri tegak hingga tiap-tiap tulang kembali kepada tempatnya. Ibu-ibu, bapak dengarkan. Ketika seperti ini tubuh jatuhkan ke depan supaya lurus benar ya. Ini tulang punggung kita merenggang. Tahan dengan jari-jari kaki. Merenggang sekali. Nah, setelah renggang bangun. Samiallahu liman hamidah. Ini kembali lagi tulang itu ke tempatnya, masuk. Rasa. Nah, dijelaskan dalam hadis dan dibuka. Kata Aisyah, Rasul tidak pernah sujud sebelum betul-betul berdiri. Ini di hadis 449. Boleh terbuka. Buka, lompat, turun dulu hadisnya. Muslim 449. Kita lihat, kita dengarkan sama-sama apa kata Aisyah. 449. Hadis Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat beliau dengan takbir. Sesudah itu beliau baca surah Al-Fatihah. Apabila beliau ruku kepalanya tidak mendongak dan tidak pula terlalu merunduk. Nah itu tadi, tidak terlalu mendongak, tidak merunduk, tetapi pertengahan, sehingga kepalanya kelihatan rata dengan punggung. Kepalanya kelihatan rata dengan punggungnya. Berarti punggung juga harus diratakan. Sekali lagi saya katakan, sholat itu ada SOP-nya. Contohnya Rasul. Terus lanjut. Apabila beliau bangkit dan dari ruku, beliau tidak sujud sebelum dia berdiri lurus lebih dahulu. Perhatikan tuh. Jadi tidak ada. Oh, subhanallah, Rabbana walakal hamd. Mana ada? Tidak pernah sujud sebelum berdiri lurus. Ini baca dulu lengkap. Puji dulu Allah, baru sujud. Ini Allah, Rabbi bilih Allah. Kan mau jemput-jemput. Itu teman mau ke pesta. Ya, ini rusak semua salatnya. Ya, lanjut. Kita kembali lagi ke Bulughul Maram, belum selesai. Lantas apabila ia sujud, enggak berdiri lurusnya tadi, mundur. Ruku, kemudian mengangkat kepalanya. ia berdiri tegak hingga tiap-tiap tulang kembali kepada tempatnya. Nah, tiap-tiap tulang belakang ini kembali. Nanti kita bisa rasakan itu. Ya, terus lanjut. Lantas apabila ia sujud, ia taruh dua tangannya dengan tidak terbentang dan tidak mengapitnya. Jadi tidak terlalu terbentang ke depan, tidak terlalu mengapit. Ada ukurannya ini. Ya. Begitu kira-kira. Terus lanjut. Kemudian dia bangkit duduk, iftiras, tenang dan tentram. Ini ada salah ketikannya, ya. Tenang dan tentram. Itu tadi doa. Doanya pelan-pelan. Minta sama Allah, bukan memerintah Allah. Kalau Rabbi fili wa ramni wa juni perintah atau minta? Hah? Perintah atau minta? Jujur. Apa hebatnya kita merintah Allah? Mengatur. Ya kan? Nah, kita mohon, maka dengan suara yang lembut. Sujud lagi sampai engkau tenang dalam sujud. Di akhir hadis perintah ini, yuk kita lihat nanti ya. Nah, terus ini sujudnya, ketika sujud semua jari-jari kaki menghadap kiblat. Berdiri tegak. Ketika duduk iftirash atau duduk tahiyat awal, duduklah dengan melipat kaki kiri masuk ke dalam dan kaki kanan tegak lurus berdiri dengan jari-jari kaki menghadap kiblat. Ini SOP ini yang ditetapkan oleh Rasulullah, jangan dirubah-rubah.
Duduk tahiyat akhir begitu juga, masukkan kaki kiri ke dalam, duduk di pinggul, ke lantai, kaki kanan tetap tegak lurus dengan jari-jari kaki menghadap kiblat. Kita praktekkan nanti. Ya jelas ya. Baik, sekarang Sahih Bukhari 435. Ya perhatikan, seorang laki-laki masuk ke dalam masjid mengikuti Rasulullah dan dia sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat dia datang ke Rasulullah, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya tanya, hukum menjawab salam apa? Tapi tidak dijawab oleh Rasulullah. Menyampaikan salam itu sunnah, tapi hukumnya wajib menjawabnya, kan? Apa kata Rasulullah? Ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Maka orang ini pun ulang lagi sholatnya. Selesai dia sholat, dia balik lagi ke Rasulullah. Ya, Assalamualaikum Rasulullah. Juga tidak dibalas. Rasulullah katakan, ulang lagi sholatmu karena kamu belum sholat. Ini terjadi 3 kali. Apa kata orang itu kepada Rasulullah? Baca. Demi Allah yang mengutus Anda dengan hak, aku belum tahu cara sholat yang baik dari itu. Nah, artinya dia nggak bisa sholat lebih baik lagi dari apa yang sudah bisa dilakukan. Itulah yang dia tahu. Lantas, karena itu ajarkanlah kepadaku. Jawab Nabi SAW, apabila engkau berdiri hendak sholat, ucapkanlah takbir. Kemudian baca ayat-ayat Quran yang mudah bagimu. Kemudian engkau ruku sehingga engkau tenang dalam ruku itu. Lihat. Kemudian engkau ruku sampai engkau tenang di dalam rukumu. Bagaimana mau tenang dengan yang kita lakukan selama ini buru-buru? Perintahnya sampai engkau tenang. Jadi ruku itu penting. Sampai tenang di dalam ruku. Lanjut. Kemudian bangkit, berdiri lurus kembali. Sesudah itu bangkit, duduk sehingga engkau tenang dalam sujudmu. Tenang dalam sujud, bangkit, duduk di iftiras, tenang dan tentram. Ini ada salah ketik juga ini. Terus lanjut. Sehingga engkau tenang, tentram dalam dudukmu itu. Nah, itu di iftiras, tenang dan tentram. Yang doa tadi. Jadi doa itu harus tenang, tentram, baru Rabbighfirli warhamni wajibun. Tidak, Rabbighfirli warhamni wajibun. Ya, tidak begitu. Ya, terus lanjut. Kemudian sujud sehingga engkau tenang dalam sujudmu itu. Nah, akhir hadis ini perintah Rasulullah seperti ini. Lanjut. Lakukanlah seperti itu setiap kamu sholat. Lakukanlah seperti itu dengan yang kita bahas tadi semua itu setiap kamu sholat. Kalau nggak seperti itu gimana? Sudah di atas nih. Ulangi lagi sholatmu. Kamu belum sholat. Supaya nggak nyesel nanti di akhirat. Pas dibuka bab sholat, saya sholat terus. Wah, pokoknya yang penting saya sholat, saya nggak pernah tinggal. Yang penting semua 5 waktu selesai saya kerjakan setiap hari. Saya nggak pernah absen, nggak pernah nggak sholat. Tetap saya sholat. Yang penting saya sholat. Tapi bukan sholat itu penting. Pilih mana? Yang penting saya sholat atau sholat itu penting? Nah, kalau penting pelajari. Jangan khawatir. Gimana saya mau jualan? Masa saya nggak jualan sehari sih? Tidak jualan sehari untuk menyelamatkan seumur hidup sampai tidak disentuh oleh api neraka dan masuk surga. Masa nggak mau? 1 hari jualan dapat 1 juta bilang. Katakan lebih atau 2 juta atau 10 juta. Mana lebih berharga? Karena sholat yang kita perbaiki dengan baik. Akhirnya Allah tempatkan kita di jannah. Hilang 10 juta di bumi, nggak apa-apa. Tapi tempat kita jannah selama-lamanya. Pilih mana? Pilih 10 juta di bumi. Berat meninggalkan dagang. Terserah Anda. Kan saya nggak bisa maksa. Ya kan? Tinggal pilih sendiri. Jadi jangan tanya 2 jam aja udah lama, 8 jam pelajaran apa aja. Nah ini aja baru segini. Ini udah 1 jam lebih. Belum lagi praktek. Jadi soal sholat bukan main-main. Tapi sholat itu penting. Bukan yang penting saya sholat.
Harus dipahami. Clear? Cocok? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salamu alaika, ya Habib salamu alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke Quran surah 10 ayat 57. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah mengizinkan kita, semoga juga meridhai yang kita lakukan ini menjadi amal soleh buat kita semua, ya. Dan akhirnya Bapak Ibu bisa mendengar sekelumit tentang Quran bab sholat. Itu baru sedikit sekali, ya, belum lagi yang lain-lain. Nanti ada ayat khusus laki-laki yang tidak meninggalkan sholat karena perniagaan dan bla bla bla. Laki-laki langsung disebut. Berarti sholat berjamaah itu betul-betul berlaku untuk laki-laki. Ada ayatnya, ya, tahapannya lah kita pelajari nanti. Baik, sekarang Quran sudah datang di hadapan kita. Kita mau belajar sholat. Yang pertama harus kita lakukan apa? Ini tadi, bersihkan dulu. Curiga tadi. Asal suami mau berangkat kerja udah pakai parfum lebih dikit, curiga. Mau kemana? Mau kerja atau mau kemana? Padahal suami mau ketemu bos, ya perlu ganteng dong, perlu cakep gitu kan. Tapi istri udah curiga, tuh pakai parfum ya, pasti ada janjian ya. Ini perlu diperbaiki. Begitu pulang suami, mana HP? Mana HP? Oh, periksa HP. Ah, ini siapa nih? Mbok ini mungkin siapa ya mas? Curiga. Prasangka-prasangka buruk ini harus dihapus semua. Dan ada caranya, Quran. Hari ini latihan pertama kita, membersihkan hati. Setelah kita gerak sunnah sholat, nanti kita praktek sebentar, terus baru kita masuk membersihkan. Apa ayatnya? Surah 10 ayat 57. Ini sering saya baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Dan Quran itu untuk membersihkan semua penyakit hati. Sudah datang nih Quran. Dan kata Allah tidak hanya iman, tapi yakin terhadap Al-Quran, baru ada petunjuk dan rahmat. Jadi petunjuk dan rahmat itu yakin bagi orang yang beriman, bagi orang yang beriman yang meyakini Quran. Surat 45 ayat 20. Sudah pukul 8, 30 menit lagi waktu kita.
Surat 45 ayat 20. Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Artinya, Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. petunjuk dan rahmat bagi yang beriman dan kaum yang meyakini. Baru dapat petunjuk dan rahmat. Karunia Allah, anugerah dari Allah. Oleh karena itu apa kata Allah? Sambut dengan gembira. Kalau datang nih karunia Allah, rahmat Allah, anugerah Allah ini datang, ya, kesempatan yang baik diberikan pada kita. Quran datang, sambutlah dengan gembira. Karena kata Allah, ini lebih baik dari apapun yang kamu kumpulkan, termasuk satu hari tidak jualan. Berkorban untuk agama, untuk menyelamatkan diri seumur hidup. Surah 10 ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. karunia rahmat Allah lebih baik dari apapun yang kita cari, yang kita kumpul. Apa? Harta benda, tanah berhektar-hektar, deposito berlembar-lembar, uang puluhan miliar, atau apapun yang kita dapatkan, emas, harta benda semuanya, jabatan, tak ada artinya kalau Quran tidak ada di dalam hati kita. Kalau Quran tidak kita pahami. Ini ayatnya jelas. Makanya jangan ingkari janji kita. Apa janji kita? Saya buka lagi surat 6 ayat 162 dan 163. Ini yang saya buka dari pagi awal. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tuh, ini tadi pagi. Katakan Muhammad, katakan, apa yang harus dikatakan? Salatku ya Rabb, salat. Ibadahku semua ya Rabb, semua kebaikan amalan ibadah yang kita lakukan. Dan hidup dan matiku pun ya Allah, hanya karena Engkau sebagai Rabb, Rabbul alamin, Rabbnya semesta alam. Tapi tak berani cuti sehari. Tapi karena Allah. Berarti kegiatan dunia lebih penting masih. Piye? Kok pada diam? Sayang ya, hilang sejuta sehari ya. Bapak Ibu, program pelatihan sholat ini saya dan teman-teman membuka di daerah-daerah yang lain. 1 hari 8 jam harus bayar 1,2 juta satu orang. Itu kami buka. Dan kita floor. Untuk Nurul Qalbi saya sudah komit dengan Pak Ketua DKM, Pak Asnul. Pak Asnul, tidak ada tarif. Tidak ada. Jadi gimana? Oh, saya udah atur aja lah. Saya cuma ingin berdakwah, memberi. Padahal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hitung dari Bandar Lampung ke Jakarta sekali jalan minimal tol, bensin, kapal 1,5 juta. Itu baru sampai Jakarta. Jakarta kemari hemat-hemat juga 1,5 juta, berarti 3 juta. PP 6 juta. Ada pernah saya request ke Pak Asnul, Pak Asnul, ini perjalanan saya loh 6 juta loh Pak. Nggak ada, nggak pernah saya singgung. Karena saya mau berdakwah. Saya ingin mencari pahala, saya ingin mencari amal soleh. Usia hari ini sudah mau masuk 62, nggak tahu masih hidup nggak nanti malam. Wallahu a'lam bishawab. Mata sudah tidak melihat lagi kan? Ciri-ciri sudah dikasih sama Allah. Jadi Bapak Ibu, sepanjang hayat masih di kandung badan ini, masih sehat, masih bisa berdiri, masih bisa baca Quran dan menyampaikannya. Kalau memang mau bergegaslah. Alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu, kita kembali ke surah 10 ayat 57 kembali. Jadi yuk, pertama ini kita latihan gerak dulu, udah dapat.
gambaran, terus langsung masuk ke simulasi pertama, bagaimana kita membersihkan diri, menghilangkan prasangka buruk dan beberapa penyakit-penyakit hati yang ada. Terus semoga Allah izinkan juga langsung kita nyambung aja tanpa stop masuk ke simulasi kedua, yaitu berlatih bagaimana sholat hanya ingat Allah. Ya, jadi ada dua kegiatan dan bisa dapatkan ketenangan di sana. Bagaimana menyatukan diri sama Allah. Mudah-mudahan Allah izin dalam setengah jam inilah. Ya, baik. Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Tadi saya katakan bahwa pertama untuk datang ke Allah itu kita bersihkan hati kita dulu. Kenapa? Surat 7 ayat 16. Surat 7 ayat 16. Ini janji iblis. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Semua jalan lurusnya Allah, iblis akan bekerja keras untuk menghalang-halangi kita masuk ke jalan yang lurus itu. Bagaimana cara dia lakukan? Ayat 17. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, bagaimana manusia ini tidak bersyukur ke Allah? Dia hancurkan semuanya. Dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Berapa banyak iblis syaitan yang datang menyerang kita? Allah gambarkan dalam surat 17 ayat 64. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Yang menyerang kita pasukan berkuda maupun pasukan berjalan kaki dari tim syaitan, bukan 1-2 orang. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Paling mudah masuknya lewat apa? Harta dan anak-anak. Nah, Allah sampaikan dalam surat 7 ayat 27, yang jadi kelemahan kita apa? Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ini kelemahan kita. Dia melihat kita dari satu tempat yang jauh dan merencanakan semua program kejahatannya kepada kita. Kita tidak bisa lihat dia. Apa nih solusinya? Allah kasih jalan keluar. Cuma Allah kasih tahu nih kelemahannya. Yang bisa menghadapi dia siapa? Allah, bukan kita. Jadi ketika membersihkan diri nanti pun minta tolongnya sama Allah. Jangan minta sama yang lain. Allah yang akan menghancurkan dan mengusir semua syaitan-syaitan yang ada. Ya, kalau kita kompak melakukan yang sama, maka satu ruangan ini akan ada nuansa, ya, nuansa ruqyah diri. Jadi semua akan meruqyah diri, membersihkan hatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga waktu 2 jam ini berguna dan bermanfaat bagi kita. Saya akan minta 2 orang kaum ibu, 1 kiri 1 kanan, untuk memberikan pengalaman spiritual apa yang dirasakan hari ini. Bu Anita, tolong serahkan mic ini. Ada. Ya, tolong pilih mana tadi yang pencapaiannya paling bagus, tolong minta. Satu kiri 1 kanan, karena waktu singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, setelah mengikuti acara ini, saya merasa seperti dosa-dosa yang menumpuk itu, penyakit-penyakit. Alhamdulillah, jadi saya merasakan agak tenang dan alhamdulillah
mungkin bisa saya terapkan untuk saya dan anak-anak nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan ini ada kelanjutannya lagi, tidak sampai di sini, dan kami berharap semoga Ustadz sehat dan dapat kembali lagi memberikan yang lebih banyak lagi ilmu kepada kami. Amin. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakumullah Ustadz. Amin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah berkahi semuanya. Takbiru, Allahu Akbar. Satu lagi sebelah. Nggak, satu orang lagi. Kamu ibu dulu satu orang. Tadi sebelah tadi. Sebelahnya. Satu orang lagi. Dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz. Alangkah dahsyatnya semua ini. Karena hati kami harus bisa menyatukan dengan Allah Ustadz. Terima kasih atas bimbingannya. Amin. Semoga Ustadz dan keluarga sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Dan bisa kembali membimbing kami Ustadz di jalannya Allah. Terima kasih Allah, ya Allah. Terima kasih atas semuanya ini ya Allah. Semoga semuanya ini bisa jadi pembimbing bagi kami semua, terutama para jamaah Nurul Qalbi semua ya Allah. Amin, Terima ya Allah. kasih. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah berkahi semua. Sekali lagi takbir. Allahu Akbar. Yang semangat Bapak Ibu, yang semangat. Takbir. Oke. Sama kaum Bapak juga dua orang, satu kiri satu kanan. Silakan dipilih. Ada yang berkenan diminta atau silakan satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa yang saya peroleh itu dari semua yang kita laksanakan, termasuk sholat yang khusyuk, sholat yang tenang, karena dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, apa yang saya rasakan, termasuk ketika kita takbir, itu tidak ada lain, kita konsentrasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, apapun yang dalam pikiran kita itu adalah kayak sudah terlupakan, hanya ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah. Kemudian yang berikutnya yang saya alami ketika kita ruku, semuanya dalam tubuh kita, tubuh saya yang selama ini mungkin ada ganjalan-ganjalan, itu alhamdulillah sepertinya lancar. Dalam khususnya yaitu peredaran darah kita adalah lancar dan akhirnya nyaman. Kemudian berikutnya yaitu adalah ketika kita sujud, itu semuanya aliran darah dari kepala sampai juga tumit, itu adalah semuanya insya Allah sempurna. Inilah yang menjadikan kita betul-betul sholat itu menjadi orang yang sehat. Terima kasih atas bimbingan dari Ustadz. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat kepada jamaah Nurul Qalbi semuanya, dan untuk kita semuanya, dan khususnya Ustadz dan keluarga mudah-mudahan tetap diberikan sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat takbir. Satu lagi sebelah sini tadi. Ini sebelah sini ya. Ya, satu orang lagi. Pak Tua DKM penutup nanti ya. Siapa? Sebelah mana? Siapa yang berkenan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita mendapatkan suatu ilmu atau suatu pengalaman yang belum pernah saya dapatkan selama ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pagi ini menjadikan suatu pedoman kita bersama untuk menindaklanjuti apa yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan kita bisa mengamalkan selama-lamanya. Saya kira tidak bisa banyak atau panjang lebar yang saya sampaikan. Saya hanya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingannya dan atas petunjuk-petunjuknya, yang mana banyak sekali hal-hal yang kita dapatkan ini, walaupun hanya waktu yang sangat singkat, tapi manfaatnya banyak sekali. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah berkahi. Takbir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya tutup saya sampaikan satu niat. Dalam Al-Quran selalu disebutkan semua kejadian ada dua yang diperintahkan dan dicontohkan Rasulullah. Apa? Satu, baik buruk, senang susah, sholat 2 rakaat. Satu. Jadi ini ingat, ada apapun sholat. Ya, yuk kita belajar sholat menuju khusyuk yang masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan kedua, Bapak Ibu bantu perjalanan dakwah kami. Hari ini saya juga bawa sabun mandi kita. Ada di mobil di bawah. Nanti dengan Bu Lisa, beliau akan melayani Bapak Ibu ya. Perniagaan tidak boleh dijelaskan di dalam masjid. Nah, ini sunnah. Jadi penjelasannya langsung di mobil aja. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya tunggu kabar. Kalau memang hari ini komitmen Pak minggu depan biar selesai. Kenapa harus lama-lama menunda 2 bulan 3 bulan ke depan? Kalau usia kita sampai. Kalau tidak, program salat ini urgen untuk segera diselesaikan. Tidak harus hari Minggu kalau mau. Oh bisa Sabtu, Jumat, Kamis, gak ada masalah. Tentukan aja waktunya. Ya 8 jam. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan dan kemudahan semuanya. Saya tunggu kabar semuanya, baik wakaf Quran untuk Jambi maupun untuk wakaf Quran untuk Darul Quran, dan juga keputusan kapan kita akan lanjutkan program 8 jam ini. Kami secara tim, saya, putra saya, istri dan teman kami Bu Lisa yang secara tim membantu pada hari ini, mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu ikut, dan mohon maaf dalam pelayanan kami yang kurang di sana sini karena kami hanya berempat gitu ya. Semoga Allah limpahkan menjadi pahala yang baik buat kita. Saya pribadi mohon maaf lahir batin lebih kurang semuanya. Dan nanti ini di akhir ditutup oleh ketua DKM kita Pak Hasnul. Kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Apakah beliau atau yang mewakili itu terserah, tapi kami serahkan kembali pada DKM dulu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.